Shalom komunitas IPM yang luar biasa. Pergumulan hidup. Ada seorang pemuda datang pada saya bertanya demikian, Pak Paul, saya rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat dari dosa-dosa saya. Tetapi apakah saya layak dan apakah Tuhan Yesus mau terima saya? Saya ini orang berdosa dan saya masih beberapa kali jatuh dalam perzinahan. Saya ingin dan sudah berusaha untuk lepas, tetapi beberapa kali saya masih gagal dan jatuh lagi. Apakah saya layak untuk menerima Yesus dan bertobat? Sebenarnya pertanyaan ini bisa mewakili banyak pertanyaan Anda saat ini. Standar manusia terkadang jauh lebih tinggi daripada standar yang Tuhan minta untuk manusia. Bahkan standar hamba Tuhan juga jauh lebih tinggi, sehingga sering hamba Tuhan ketika jemaatnya jatuh dalam dosa langsung diusir dari perkumpulan jemaat, dari gerejanya. Itu yang membuat banyak orang berdosa takut datang ke gereja, atau banyak orang berdosa akhirnya menjadi orang munafik, menutup-nutupi dosanya dan ke gereja bak malaikat terang. Standar Tuhan Yesus selama pelayanan di bumi banyak mendoakan orang berdosa dan perempuan pelacur. Ketika Yesus diuji dengan pertanyaan mirip dengan pemuda yang bertanya pada saya dan masalah perempuan pelacur yang ketangkap basah, ada bukti, ada saksi bahwa perempuan itu benar-benar melakukan dosa perzinahan. Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 10 berkata, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Komunitas IPM yang diberkati, saya pernah mendapat informasi dari hamba Tuhan yang bisa dipercaya dan dari teman saya yang kebetulan hamba Tuhan dan gembala di sebuah gereja. Mereka memberi pernyataan yang sangat mengejutkan saya. Pernyataannya begini, banyak anak muda yang mau menikah, ketika mereka melakukan konseling pranikah, ternyata mereka telah melakukan hubungan suami istri. Saya kaget setengah mati seperti kesambar geledek. Ternyata hidup bebas bukan kata orang, bukan milik orang-orang dan gaya hidup orang dari negeri barat, tetapi sudah ada di Indonesia. Mungkin ini juga adalah dampak dari film-film barat yang menunjukkan budaya yang begitu vulgar. Saya bertanya balik, berapa persen kejadian seperti ini? Teman saya memberi data yang sangat mengejutkan kembali. Katanya antara 80-90%. Bahkan ada hamba Tuhan teman saya yang berkata hampir 100%. Karena yang sisa 10-20% mereka sudah berjumbu. Mereka sudah melakukan rangsangan-rangsangan secara fisik walaupun tidak bersetubuh. Lalu saya bertanya pada aliran gereja yang sangat keras yang memiliki tradisi mengusir orang berzina. Pak Pendeta, apa yang Bapak lakukan atau jemaat lakukan dengan peraturan yang begitu keras? Teman pendeta saya menjawab, kami menjadi orang munafik. Jemaat tidak mau mengaku karena jemaat masih ingin beribadah di gereja. Kami pura-pura tidak tahu kalau jemaat berbuat dosa, apalagi kalau jemaat adalah penyandang dana kami. Jadi ada standar ganda yang dijalankan. Apakah kita langsung menghukum anak kita? Saya pikir bukan ide bagus. Binalah mereka karena mereka kurang berpengalaman. Mereka melakukan
bukan karena mereka jahat, tetapi ada hukum yang bertentangan di dalam batin mereka yang saling melawan, yaitu hukum dosa dan kedagingan dan hukum roh dan kebenaran. Saya yakin kalau kebenaran ditanamkan, maka roh dan kebenaranlah yang akan mengambil alih kehidupan mereka sehingga mereka terselamatkan. Di sini saya semakin memahami firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dan seterusnya sampai 14. Firman-Nya berkata demikian, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Komunitas EPM yang diberkati. Jadi, orang yang datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan kerendahan hati, Yesus mau terima kita apa adanya. Kelemahan kelebihan kita, Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran itu. Tetapi yang awalnya datang dengan benar, dengan hidup benar, dengan mengikuti seluruh hukum dengan benar, tapi dengan kesombongan hati justru ditolak Yesus. Ini Yesus sendiri yang mengucapkan perumpamaan, bukan karangan saya. Ucapanlah yang menyelamatkan dan yang menghukum seseorang. Komunitas EPM yang diberkati, marilah kita mengerti bagaimana kita memahami kehidupan ini, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan persembahan hati yang hancur, atau dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dan dengan kesucian hidup kerohanian kita. Saya yakin Yesus lebih merindukan hati yang hancur, hati yang remuk dan hati yang bertobat. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya lihat satu perumpamaan lagi tentang 2 anak yang dipanggil oleh Tuhan di dalam Matius 21 oleh Bapa untuk melakukan untuk bekerja di ladangnya, untuk menggarap. Yang seorang berkata tidak mau, yang seorang berkata mau, tapi yang mau tidak melakukan, tetapi yang tidak mau malah melakukan. Di ayat Matius 21 ayat 31 dikatakan, siapa di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Komunitas EPM yang terkasih, bukan orang yang tahu kebenaran, tetapi orang yang melakukan kebenaran, orang yang remuk hati, datang pada Tuhan dan mengaku dengan segala kekurangannya dan bertobat. Tuhan akan terima hati yang hancur itu. Dan jangan kita menjadi orang yang menghalang-halangi orang yang hancur hati untuk datang pada Tuhan. Karena untuk itulah misi Tuhan Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bukan untuk membuang dan menghukum orang yang berdosa, tetapi untuk mengampuni dan menyelamatkan mereka. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.